Shalom dan salam sejahtera. Renungan hari ini Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Topik hari ini, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan hidup saudara dan saya sepanjang hari ini, kita katakan semua jadilah kehendak Tuhan. Di perjalanan hidup saudara dan saya yakin bahwa bersama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Yesus saja berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus Kristus telah berkorban di atas kayu salib. Dengan darahnya, tutup bungkus saudara dan saya. Lindungi saudara dan saya perjalanan apapun, baik darat, laut, dan udara. Perlindungan Yesus menjadi jaminan. Bisa tiba sampai dengan tujuan dengan selamat. Oleh karena penyertaannya, oleh karena kasih karunia anugerahnya, tuntun saudara dan saya, keselamatan saudara dan saya adalah hanya dalam jaminan perlindungan dengan darahnya. Darah Kristus adalah jaminan. Ia berkata, aku menyerahkan nyawaku bagi tebusan dosa mereka. Jadilah kehendakmu. Semua kata-kata Yesus ini menjadi jaminan hidup saudara dan saya. Karena itu Paulus tidak perlu takut dan dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Hidup saudara dan saya perjalanan kemanapun sungguh-sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik perjalanan sepanjang hari ini maupun perjalanan sepanjang tahun baru ini, katakan Yesus Kristus adalah jaminan hidupku. Yesus adalah jalan kebenaran hidup menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan sepanjang hidup kita baik di tahun 2023 ini maupun tahun-tahun akan datang, Yesus tetap Yesus bersama saudara dan saya. Yesus menjadi jaminan hidup saudara dan saya. Karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, dengan namanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kesulitan apapun, Dia menjadi jaminan. Dia berkata, jikalau kamu mempunyai kesulitan, kesukaran, mintalah dalam namaku, nama Yesus. Minta dalam namanya, apapun keperluan dan kebutuhan kita. Sebagai anak-anaknya, berseru meminta pertolongan dari Dia. Pasti Dia akan menyertai. Kitab Yesaya mengatakan, aku menggendong kamu sampai putih rambut. Luar biasa Bapa kita, Bapa di sorga, menggendong kita sampai putih rambut. Bapa dunia, Bapa Ibu dunia, menggendong yang sampai usia bisa berjalan, setelah itu dilepaskan. Tapi Bapa di sorga, sejak kita keluar dari kandungan ibu sampai hari ini, sampai putih rambut, Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya sampai Ia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Bersyukur karena kita mempunyai Allah Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus telah menyelamatkan, menebus dosa-dosa. Kita bersyukur karena sudah menjadi anak-anaknya, anak-anak tebusannya.
kita sudah menjadi orang-orang percaya kepadanya, kita pasti akan memiliki ahli waris kerajaan Allah. Karena itu tidak perlu takut apapun terjadi dalam dunia ini. Dunia ini dengan tantangan, kesulitan, kesukaran, peristiwa-peristiwa yang banyak menakutkan hidup saudara dan saya. Tapi yakin bahwa perjalanan hidupku, Engkaulah Tuhan Yesus Kristus menyertaiku. Jadilah kehendak-Mu semuanya. Kalau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Yesus, saya percaya saudara dan saya tetap ada dalam tangannya. Tuhan Yesus bersama saudara dan saya sekarang dan selama-lamanya. Kasih karunia Kristus Yesus tetap bersama saudara dan saya. Immanuel menyertai kita. Immanuel sama kita. Immanuel melindungi saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus adalah jaminan hidup saudara dan saya yang bertakhta di dalam hati saudara dan saya. Ia menyertai selama-lamanya sampai Yesus Kristus akan datang kembali menjemput kita yang percaya kepadanya, membawa kita ke dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.